Selamat sore, sahabat PSW. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel. Hari ini, seperti tadi saya janjikan di acara birthday saya yang tadi siang tuh, yang baru 1,5 jam yang lalu, kita hari ini tetap ada episode sahabat PSW. Kita sudah kedatangan tamu istimewa hari ini. Kita mau ngobrol sama Mbak Donna Agnesia, salah satu sahabat saya dan sahabat PSW juga. Mbak Donna udah ada belum ya di IG Live ya? Coba ya kita lihat ya. Kita menyapa semua sahabat PSW ya. Sore ini sudah join. Oh, Mbak Donna sudah ada. Ada Mbak Rodia. Ada Mbak Donna juga dong pastinya ya, yang akan kita ajak ngobrol sore ini. Selamat sore. Hai Don. Hai Mbak Mariska, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Aku lagi baru selesai tadi itu IG Live ulang tahun ceritanya. Tadi Jadi IG Live di PSW atau Mbak Mariska nih? misteri sebenarnya ulang tahun siapa ya? Saya sih Donna, ini kan saya udah dipitain jadi saya sebenarnya kado. Ini saya dikerjain nih sama anak-anak di sini. Bu, Ibu kan ulang tahun dipitain aja ya biar kayak kado. Oh ya udah, oke, baik. Thank you. Donna tuh Oktober juga ya kalau nggak salah ulang tahunnya ya? Aku Januari. Oh Januari, oh kirain Oktober juga. Soalnya banyak banget nih yang berderet ulang tahun Oktober. Iya, by the way. aku Oktober. Oh Oktober ya. Aku ini udah pada penasaran soalnya judulnya Mbak Donna hari ini tuh provokatif ya, dikasih titik-titik gitu kan, sampai pada nanya semua loh. Ini mau ngomong apa sih sama Donna? Ya kalau mau tahu dengerin aja ya hari ini. Soalnya ya sahabat PSW nih. Buat yang bertanya-tanya, sebenarnya Donna aja nggak tahu loh mau ditanya apa. Donna tahu nggak mau ditanya apa? Takut ya. Tapi nggak mau kabur kan? Nggak mau kabur kan? Nggak mau mengundurkan diri kan? Kemarin janjiannya gitu, pokoknya siap ya ditanya apa aja. Siap deh, nggak ada yang ngerasa dirahasiain, jadi nggak perlu takut ya mau ditanya apa aja. Baiklah, baik. Ternyata ini pertanyaan pertama. Siap. Pokoknya kita hari ini seru-seruan ya. Donna ini kan looks-nya ya, tapi ini boleh iya, boleh nggak, boleh dibantah, boleh diiyakan. Kan kelihatannya kalem dong, pasti kalem, keibuan. Anaknya 3 loh, Donna loh, sama saya loh. Kalau ada 2 orang di depan aku langsung geleng-geleng kepala, Donna nggak? Oh enggak ya, enggak setuju ya. Berarti itu udah hoax ya, udah bukan kalau udah keibuan, enggak setuju nggak sih. Tapi nggak apa-apa, ini kita terusin aja ya pertanyaan sahabat PSW. Ini emang dari dulunya udah kalem, walaupun tadi ada yang geleng-geleng, atau malah tadinya tomboy. Misalnya nih kayaknya kalau kelihatan di teropong nih di masa kecilnya ini hobinya naik pohon, main layangan, atau jangan-jangan ya kalau zaman tahun 80-an tuh ya, 90-an awal itu biasanya musim banget loh kalau di kompleks malakin anak tetangga. Nah, jangan-jangan suka malakin anak tetangga. Kalau yang terakhir sih enggak, kalau malakin sih. Oh, yang terakhir enggak ya? Naik pohon iya, main layangan. Waduh, jago iya. dong, Bro. Kalau malakin enggak, tapi nyukur rambut anak tetangga iya. Ah, masa sih? Serius, Donna nyukur anak rambut tetangga? Terus jadi pitak? Ya gitu, jadi anaknya temennya mama aku gitu, sahabatnya mama aku, anaknya main di rumah gitu. Terus kita main salon-salonan lah ya. Terus ya udah aku potong beneran rambutnya, ya pulang-pulang agak pitak-pitak dikit sampai diomelin aku sama Tante Tuti. Aku ingat banget nama anaknya Dewi, nama ibunya Tante Tuti gitu. Nih mungkin siapa tahu nonton ya, mungkin bisa kasih klarifikasi dulu kenapa berani-beraninya potong rambut anak orang gitu. Tapi lucu loh, berarti sebenarnya itu tadi katanya kalem dan keibuan. Mungkin sekarang setelah punya anak 3 kalem dan keibuan, tapi dulunya manjat pohon juga ya, manjat pohon, main layangan dan nyukur anak rambut tetangga ya, rambut anak tetangga. Seru ya, Mbak Donna. Aku itu dulu tomboy banget, Mbak Mariska. Jadi suka banget olahraga gitu kan. Dulu malah sukanya pakai celana pendek, nggak suka pakai dress. Jadi untungnya mungkin begitu SMP terus ikut modeling gitu kan. Jadi mungkin jadi agak perempuan gitu. Terus ya semenjak menikah ya mungkin jadi akhirnya keibuannya keluar dengan sendirinya gitu. Iya, habis jadi ibu-ibu ya kan kita kan anaknya banyak ya. Gak mungkin dong gak jadi ibu-ibu.
Mbak Dona nih ada yang penasaran lagi. Katanya kalau Superman itu punya kryptonite ya ceritanya. Superman punya kryptonite. Kalau Donna Agnesia punya siapa tuh buat jadi kryptonite-nya? Apakah misalnya orang tua atau sahabat atau tante atau pasangan atau anak? Soalnya nih biasanya ya di balik orang yang sukses, Mbak Donna pastilah semua orang tahu lah punya banyak prestasi gitu ya. Pasti ada orang di balik layarnya. Jadi who is your kryptonite? Mungkin dulu my mom. Oh gitu ya? Ya, mama tuh orang yang sangat support aku dari kecil gitu. Dulu kan nama papa tuh nggak disupport, modeling gitu nggak disupport. Terus ketika papa aku tuh orangnya yang sangat strict banget, yang penting lu sekolah gitu, sekolah, lulus sampai kuliah, habis itu kerja gitu. Jadi orangnya sangat strict karena papa aku polisi kan. Dan ibu aku tuh, mama aku tuh ibu rumah tangga banget yang memang hidupnya didedikasikan untuk anak-anaknya gitu kan. Dan aku sama mama tuh deket banget, bahkan dulu putus cinta aja aku bisa jalan pergi sama mama gitu ke Bandung, kita nginep di hotel gitu kan. Sama mama aku berdua, tahun baruan berdua. Terus sampai aku nikah pun, sampai punya anak 3, mama tinggal sama kita gitu, sama aku sama Darius. Sampai ya ampun. Tinggalnya pun di rumah gitu, meninggalnya pun di rumah gitu. Dan itu pas mama nggak ada tuh kehilangan banget gitu, bener-bener momen yang buat aku tuh sangat-sangat merasa aku bisa hidup gak ya nggak ada mama gitu kan. Tapi ternyata memang puji Tuhan survive gitu, karena ternyata banyak banget orang yang support sama aku, dan beruntungnya mungkin setelah mama ya pasti Darius lah gitu. Iya. Jadi was your mom the kryptonite, is now your superpower is Darius ya? Yes. Jadi di sini ada tulisannya nggak, Mbak? Kalau Superman kan F gitu ya, kalau Donna berarti double D gitu ya. Double D. Aduh ya ampun. Mbak Donna, ini kan tadi kita udah mention ya, Donna tuh anaknya 3, sama-sama dengan saya. Nggak boleh panggil aku Mbak Donna loh. Oh ya, udah Donna aja. Ya nggak boleh panggil Mbak. Ya panggil tante deh, tante. Donna, kan anak kita sama nih ya, 3. Terus deketan dong umurnya dong. Kita kan anaknya beda-beda 2 tahun gitu ya umurnya ya. Iya. Jaraknya. Ingat waktu zamannya masih kita bikin acara futsal itu, Mbak Mariska. Iya. Kedua. Mirip-mirip ya umur anaknya juga. Terus kan kalau ibu anaknya 3 gitu ya. Ini mah udah pasti deh ada sering banget di situasi yang super rempong alias gak bisa napas. Ya kan, karena langsung ketawa ya, soalnya emang selalu ngalamin. Pokoknya nih kalau ibu anaknya umurnya deket-deket gitu ya, terus anaknya ada beberapa, itu pasti pernah ada yang momen-momen yang kayak I wanna give up gitu. Dalam arti gini Mbak, semua anak kan sama penting ya, kita pengen spend time yang equal time untuk ke setiap anak kita gitu. Nah terus tapi kan gini, kadang-kadang dalam hidup itu kan suka bentrok. Jadi misalnya gini aja deh, ada Lionel ya, misalnya Mbak lagi pertandingan bola, tiba-tiba Sabrina juga konser piano, terus mau nonton siapa? Ayo bingung kan kalau udah kayak gitu. Ya. Paling-palingnya jangankan lagi tanding deh, lagi ambil rapot aja. Lagi ambil rapot, terus gimana dong? 3-tiganya yang mesti dalam waktu berurutan gitu kan, dalam hari yang sama ambil rapot untuk 3 anak. Kemarin kan karena sempat 3-tiganya ada di SD. Sabrina kelas 2, Diego kelas 4, Leo kelas 6, gitu, kelas 5 gitu kan. Itu ya sementara orang tuanya cuma 2 gitu ya. Iya. Pasti kalau udah kayak gitu, kalau harinya samaan, aku sama Darius janjian. Paling nggak Darius nggak boleh kerja, Darius harus ikut ke sekolah ngambil rapot bareng sama aku gitu. Oh karena gitu. Yang urusan sekolah kan biasanya mama kan ngawin. Besok kita mesti ngambil rapot 2 nih, jadi nanti tinggal siapa yang harus ke 2 tempat. Terus siapa yang harus 1 gitu. Jadi pokoknya 3-tiganya kalau misalnya dalam hari yang sama, ya kita bagi tugas gitu. Kalau memang ternyata 2, ya udah Darius ke Diego, misalnya aku ke Leo. Tapi kalau misalnya 3-tiganya barengan, ya berarti aku mungkin 2. Biasanya gurunya juga tahu. Kalau misalnya kakaknya kan pasti kan karena satu sekolah, jadi kan ngerti ya gurunya. Oh, saya ke kelas 5 dulu Bu, atau saya ke kelas 3 dulu Bu. Kelas 1 kayak gitu. Mana yang aku rasa paling penting untuk banyak info yang lebih dulu, karena biasanya sebelum ambil rapor kita kan dikasih tahu informasinya apa, anaknya gimana atau gimana gitu kan. Dan biasanya kalau yang cewek biasanya lebih pasti oke lah gitu. Kalau yang cowok-cowok ini yang biasanya suka ada apa gitu kan. Jadi
Iya, kalau saya itu pasti gitu. Aku minta tolong Darius untuk tetap bantuin kita gitu. Harus ya. Jadi nggak boleh kabur. Darius pokoknya nggak boleh kerja juga deh. Tapi kalau sampai terpaksa ya udah mamanya ambil rapotnya maraton tuh. Ambil rapot parata itu kayaknya sounds familiar loh. Saya juga begitu ya Dona, sama sering melakukan hal itu. Tapi ya kalau se-ekstrim-ekstrimnya pernah nggak sih di situasi yang sampai anak itu bertanya sama orang tua? Kadang kan karena Dona Darius kan public figure ya, mungkin ada kegiatan yang syuting misalnya sampai malam, atau di luar Jakarta misalnya harus keluar kota. Terus anak tuh sampai gini loh, kadang yang paling nyes ya di hati kita sebagai orang tua kalau anak tuh ngomong gini, kayaknya kalau mamanya si itu nggak pernah dia nggak nonton atau nggak pernah miss misalnya apa-apa gitu yang small things, atau misalnya nemenin field trip atau apa gitu yang kita tuh di-compare lah sama parents yang lain, which is sebagai orang tua kan mungkin Dona kan aduh kayak gimana ya, masa iya sih mesti dijelasin banget gitu ya bahwa pekerjaannya berbeda atau gimana, atau misalnya ngerasa kalau anak yang public figure kayaknya oh aku lebih sering nggak diantar misalnya, atau beda kayak mama-mama yang lain. Pernah menerima nggak protes-protes kayak gitu? Untungnya sih enggak ya, karena memang aku kalau misalnya udah komit gitu sama Darius gitu kan, jadi kalau misal untuk urusan sekolah anak-anak gitu ya, sebisa mungkin memang kita hadir gitu, paling nggak salah satu harus ada gitu kan, kecuali memang karena ada kerjaan atau pas aku lagi trip sama Darius atau apa, tapi kita selalu kasih pengertian lebih dulu, maaf ya Cap, misalnya Sabrina, maaf ya Cap, mamanya nggak bisa nemenin gitu karena harus kerja atau apa, tapi kalau misalnya kita nggak ada apa-apa pasti nemenin, even cuma nyusul gitu, mungkin dia berangkat dulu sama sekolahnya gitu kan, terus atau ditemenin sama Bu Tantin misalnya meneninya, tapi aku nyusul nanti jemput pulangnya. Ya, oke. Jadi ada siasat ya. Jadi memang kita berusaha banget gitu untuk itu, termasuk juga urusan sekolah, karena kan Ursula, anak-anak kan sekolahnya di Ursula kan, dan itu kan orang tua sangat dilibatkan sekali, tiap sebulan sekali itu hampir ada pertemuan orang tua dulu kalau dalam kondisi normal, harus ke sekolah orang tuanya, nanti ketemu sama psikolog, nanti ada pertemuan orang tua kelas gitu, bayangin 3 anak tiap minggu bener kali omongin sama, tapi harus hadir. Iya dong. Sama deh Bu, gitu udah tahu gitu kan, hadir. Dan aku selama aku nggak pas jadwalnya bentrok, pas ada kerjaan atau kalau dari jauh-jauh hari udah tahu udah dikosongin, pasti memang itu kita untuk urusan anak-anak ya, karena gimana pun juga kita kerja juga buat anak-anak kan ya Mbak Mariska, bukan iya dong. Nah tuh dicatat tuh sahabat PSW, kerja tuh buat anak ya, kata Dona loh, bener banget loh. Soalnya kalau kita nggak make effort, sebenarnya juga salah di kita juga ya Mbak. Tadi sebenarnya ada poin penting tuh yang kita mesti note. Tadi Dona bilang sebenarnya kan bisa nyusul, atau misalnya bisa diusahakan dengan di book dari jauh hari, karena memang sebenarnya sistem atau manajemen yang kita berlakukan itu juga membuat tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi gitu ya. Maksudnya nggak kalau ada bentrok atau gimana, kita punya backup tuh. Kalau tadi Dona sama Darius ternyata kompak tuh. Kalau apa namanya lagi fully book, harus berbagi peran, mau nggak bisa di handle sendirian oleh ibunya gitu ya. Betul, iya. Karena kan kalau misalnya istilahnya kalau dulu mama aku bilangnya kan bikin anaknya berdua. Maksudnya kalau mungkin iya, catat tuh, sahabat PSW, catat ya. Aku suka banget tuh sama statementnya Dona. Kan bikinnya berdua. Jadi pas nanti udah ada yang mesti diurusin, jangan sendiri-sendiri dong. Kan waktu itu soalnya bikinnya bukan sendiri-sendiri juga ya. Iya benar. Catat tuh sahabat PSW buat yang suami-suaminya atau bapak-bapaknya atau sebaliknya ya, biasanya bapaknya ngambil rapot, ibunya sibuk sama kerjaannya, bisa dicatat. Kalau bikinnya berdua, nanti kalau lagi ngapa-ngapain urusannya harus bagi dua juga, jangan sendiri-sendiri ya. Sip, setuju. Komunikasi, dan aku memang dari kecil terbiasa, dari saya punya anak cowok kan, dan aku udah bilang kita punya 2 anak laki-laki, ya aku juga minta tolong kamu untuk bantu karena butuh figur laki-laki, paling nggak harus di rumah gitu kan, walaupun sesibuk apapun adalah boys talk atau pergi dengan cowok-cowok, apalagi sekarang punya ABG gitu yang memang butuh waktu, pasti butuh figur laki-laki yang memang bisa dijadiin contoh gitu kan, dan itu bisa salah satu lagi yang paling dekat kalau bukan bapaknya gitu kan. Bener loh. Tadi yang Dona bilang itu ya, mungkin aku tambahin sedikit. Waktu itu pernah ngobrol sama kakakmu, sama Kak Diana, Rosdiana Setianingrum, psikolog yang sangat baik hati dan kondang itu ya, sahabat baik saya juga. Kebetulan kakaknya Dona, kakak sepupu ya berarti. Diana tuh itu tuh pernah bilang, sebenarnya kalau figur orang tua, ibu dan bapak itu nggak bisa sepenuhnya di-replace ibunya aja atau bapaknya aja. Karena untuk anak laki, dia bener yang Dona bilang tuh, harus ada boys time gitu kan, karena kita nggak bisa ngajarin
berperan sebagai laki-laki kalau kitanya perempuan, karena kan secara naluri beda ya, permainannya beda, omongannya beda. Jadi bener tuh, mungkin ada dua hal tadi yang perlu di note dari yang Dona bilang. Satu tuh tadi yang bikinnya bareng-bareng, bekerjanya bareng-bareng, karena dua diulang ya, takut lupa soalnya ditulis. Sama satu lagi mungkin tadi yang masalah berbagi peran sesuai gender juga, karena pasti butuh figur dua-duanya, ada figur ayah, ada figur ibu. Siap. Ini urusannya banyaknya perempuan gitu kan ya. Iya. Jadi pasti butuh figur laki-laki lah pasti, supaya mereka tahu kalau laki-laki itu harus seperti apa. Sekalian mungkin jadi supaya bapaknya juga gak macem-macem ya. Iya dong. Tuh Bapak, coba dengerin, ini Darius dengerin kita nggak ya? Ntar katanya ini Mariska sama Dona kayaknya mau berkomplot ya, kayaknya mau melakukan sesuatu. Ntar nggak boleh live lagi loh, Don, nggak diboikot sama Darius. Dona, tapi gini, tapi kita udah setuju tadi, yang berbagi peran. Tapi, ada tapi nih, seringkali di rumah itu kayaknya udah jadi jokes nasional banget bahwa kalau mau ngapa-ngapain, mau cari apa-apa, tanya sama mama. Ya toh, bener ya? Nah nanti kalau mama nggak jawab-jawab juga, terus udah gitu tanya sama papa, pasti mamanya bilang tanya sama mama. Bapaknya bilang tanya sama mama, bener nggak sih? Kan begitu ya? Nah, sekarang gini, punya anak ya, yang udah usianya juga mau beranjak remaja, sebentar lagi dewasa. Kan kadang ibu itu ini ya, dua sisi ya, di kita tuh pengen nurturing, pengen ngurusin, tapi juga harus ngajarin dia buat mandiri. Ya dong, kan nggak terus-terusan mama semua kita urusin gitu kan, pelan-pelan kan emang dikasih maksudnya sesuatu responsibility supaya dia bisa ngerjain sendiri. Nah kalau ala Dona tuh ngajarin anak mandiri gimana sih? Soalnya kan gini, misalnya sesederhana kayak Dona kan punya pet ya, punya anjing kan di rumah kan? Nah, kalau misalnya punya pet gitu, kalau di rumah ini nggak sih ngedidik anak untuk punya responsibility nggak? Jadi misalnya ada pet, ya udah bukan cuma urusannya Mbak loh atau urusannya Mama Papa, tapi kamu sebagai anggota keluarga punya tugas nih. Kalau ada anggota keluarga si pet ini harus bagian ngapain gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi kayak misalnya dulu kan punya peliharaan anjing yang memang dibawa Darius dari sebelum aku nikah. Oh oke. Yang baru memang Sabrina minta sebagai kado ulang tahunnya dia waktu umur 8 gitu. Yang mana tuh yang kado ulang tahun ya? Kayaknya sering lihat. Yang warna Oh, yang pag. Iya. Yang mukanya nyebelin tapi lucu ya. Iya. Nyebelin tapi lucu. Sebenarnya dia minta dari umur 6 tahun, cuma ya jadi sebelum suatu sama dia, jadi dari sudah ngasih tahu, kamu mau nggak ngurusin gitu, tapi kalau masih kecilan lah gitu kan, dan karena kan kalau Mbak kan memang nggak ngurusin peliharaan khususnya anjing kan, karena memang di rumah muslim, jadi memang yang ngurusin kalau aku Darius ya anak-anak gitu. Dan akhirnya umur 8 tahun dia akhirnya dikasih kado Chloe itu si anjing Pak itu, tapi sebelumnya kita kasih ini dulu, deal-dealan dulu lah gitu. Oke, mama kan dong. Gitu dengan kondisi kamu harus tanggung jawab, kamu harus bersihin pipisnya, bersihin kotorannya, bersihin kandangnya. Apalagi kemarin kan akhirnya si Chloe melahirkan kan 5. Ya ampun, serius lucu banget. Rempong lagi dan memang ya, tapi namanya anak-anak memang kadang harus selalu diingatkan, dan itu memang tugas kita. Dia disibuk dengan main sekarang lagi suka BTS, lupa lah gitu kan. Jadi, terlantar ya jadinya. Udah kasih makan belum Chloe atau apa, tapi dan kalau Darius tuh ngajarin gimana cara bersihinnya, gimana cara bersihin kandangnya, gimana cara nyusuin, ngasih susunya, ngasih makannya apa. Kalau Darius ngajarin karena dia memang dari kecil, dari dulu memang punya peliharaan. Kalau aku kan enggak, jadi cara peliharaan di rumah gitu ya. Jadi memang aku juga belajar, dan pagi-pagi ngurus jadi punya anak 4, nambah lagi tuh 5. Iya, ada. Itu kan. Tapi ya memang kayak mau ngasih handphone gitu juga seperti itu gitu. Jadi semua harus ada do's and don'ts-nya, ada deal-dealannya dulu. Jadi nggak semua dikasih. Iya dong.
Jadi memang anak-anak kan memang penting adalah dibiasakan kan. Kalau kita semuanya serba dikasih tanpa ada term and conditionnya lah gitu sebelumnya gitu kan. Itu kan kasihan mereka juga nggak belajar gitu. Jadi intinya kalau kita mau kasih sesuatu sama mereka ya kenapa kita kasih ini, dan mereka harus punya tanggung jawab sama apa yang mereka inginkan, sama barang yang mereka miliki. Kalau enggak ya anytime mama papa bisa tarik lagi gitu. Oh gitu ya, bisa ditarik lagi, bisa di-refund ya. Aduh serem, jangan sampai di-refund. Serem banget. Jangka waktu tertentu gitu ya. Iya. Tapi itu tadi perlu dicatat tuh terms and condition, karena sebenarnya mungkin betul juga tuh pendekatannya Donna sama Darius di awal tuh udah dikasih terms and condition. Jadi misalnya pun tadi misalnya Sabrina berpikir kayaknya daripada disuruh bersihin pipis, nggak usah jadi punya peliharaan ya nggak apa-apa juga, tapi punya konsekuensi ya, maksudnya apapun yang nanti dia putuskan sesuai dengan pilihannya dia. Jadi mengajarkan juga mandiri berpikir ya jadinya ya. Iya, benar banget. Sip. Mbak Donna lagi. Donna deh, nggak pakai Mbak. Soalnya nanti dimarahin lagi kalau panggil Mbak. Soalnya katanya kita seumur ya, jadi panggilnya nama aja. Donna, katanya gini, kalau lagi pandemi ini kan nggak kemana-mana ya. Soalnya ke supermarket aja katanya udah happy. Jadi di dalam rumah itu kita katanya 4L. Lo lagi, gitu kan? Ya kan? Jadi udah normal banget didengar sama orang sih 4L ini. Nah, kalau Donna sama pasangan, nih tadi kan cerita Donna jadi ibu-ibu, sekarang Donna jadi pasangan, jadi jadi istri gitu kan. Ketemu terus sama pasangan. Nih udah jadi kayak hampir 24 jam gitu ya kadang-kadang gitu kan. Kadang nih jadinya sumbu pendek. Kenapa? Karena ketemu terus itu meningkatkan tension juga. Donna kalau berantem sama Darius gimana ini di rumah? Soalnya kan gak bisa kemana-mana loh, cuma bisa ke minimarket aja. Mau kemana coba kalau berantem? Kalau dulu kan mesti ada syuting, mesti ada apa lah. Sekarang cuma ke minimarket doang. 5 menit udah pulang lagi, terus gimana dong? Lagi di rumah. Bener ya? Renovasi kan, jadi dan Darius kan itu dia kan apa selalu maunya bareng-bareng, maunya berdua, milih lantai berdua, milih lampu berdua, dia ngejelasin. Sementara aku kalau soal bangunan agak nggak ngerti gitu kan. Iya. Dia tuh kayak aku ngerti soal pipa lah, apalah. Jadi ini gini. Ntar aku ngomong, dia salah, maksudnya bukan itu. Jadi terus itu akhirnya bisa jadi ribut atau apa gitu kan. Dan kadang tuh kalau aku nonton TV atau aku diam aja dulu di kamarnya Sabrina gitu kan, aku diam di kamarnya Sabrina, terus nanti dia tiba-tiba ntar nyamperin aja gitu, nyamperin lagi ntar datang. Tapi udah karena lumayan lama udah tahu gitu kan ke ininya apa gitu, jadi akhirnya sekarang udah terbiasa aja kalau dia udah mulai ngomongnya mungkin sebel sama aku atau gitu juga sebaliknya. Ya udah kita lebih baik dia di ruangan mana, dia turun aku naik, dia naik aku turun. Kalau malam tetap tidurnya sama-sama kan. Oke. Kembali ke kamar yang bareng ya. Tapi untuk ngademin ke kamar Sabrina dulu sebentar nggak apa-apa ya? Enggak, biar karena kalau kita bales ini sama-sama kesel kan akhirnya jadinya berantem. Dan itu kan 7 bulan di rumah aja. Iya, makanya challenging banget. Kalau bete-betean kan nggak enak banget pasti Mbak Mariska. Bener. Jadi dia juga ketawa sendiri, nanti juga dia datang meluk aku atau gitu juga sebaliknya. Oke. Dewe gitulah, tapi tunggu sama-samanya tenang, adem dulu gitu, jangan pas lagi jangan konfrontir lah, karena itu yang akhirnya bisa bikin ribut. Ya, jadi itu dicatat banget tuh, mungkin approach-nya Donna bisa diikutin tuh, walaupun kata orang 4 lu lagi, tapi kan kita punya 3 anak ya Donna ya, jadi bisa ke kamar anak A, anak B, anak C ya. Bisa punya 3 tempat ya untuk melarikan diri sebentar ya. Iya bener, soalnya mungkin tadi bener yang Donna bilang itu, masalah ngademin dulu, karena it's not easy ya buat kita berbulan-bulan seperti ini kan, challenging juga, mungkin ada unsur bosen juga, ada unsur juga ngerasa kayaknya udah bukan jenuh ya, mungkin udah kayak ini uncertainty gitu ya, ini kira-kira sampai kapan sih gitu kan, ada ketidakpastian juga, itu yang bikin emosi naik turun. Mungkin tadi si sumbu pendek itu pada saat kita lagi capek, atau yang gak cocok tadi Donna bilang ditanya pipa ya, terus bingung gitu, ini apa sih kok nanyanya yang gue gak ngerti gitu.
Plafon dia, bener-bener. Tapi kan itu tadi ngomongin yang tension. Kalau sekarang kita ngomongin yang kompak. Soalnya Donna sama Darius tuh selalu kompak kayaknya dari dulu nih. Kompak terus di dalam pekerjaan, which is sebenarnya aku admire loh karena it's not easy juga ya. Maksudnya bisa sama pasangan di pekerjaan, terus udah gitu apa namanya kerja bareng, smooth. Karena itu it's not everyone bisa begitu gitu loh. Nah Donna sama Darius nih kebetulan kayaknya punya acara masak-masak loh. Soalnya aku suka ngintip Donna sama Darius nih masak-masak. Ini kita penasaran sebenarnya Donna itu kalau masak-masak beneran jago masak atau enggak? Ini kayaknya Donna keputus sebentar, nggak apa-apa. Kita sahabat-sahabat PSW kita ya, rame sekali. Ada event yang ngucapin birthday, karena kebetulan tadi di IG Live PSW Antasari yang siang, itu kebetulan saya, hostnya sahabat PSW, ulang tahun. Jadi ada yang masih meneruskan obrolan yang tadi nih, ngobrolin. Ya. Oke. Donna dan Darius punya acara. Oh iya, nggak apa-apa. Diulang aja ya pertanyaannya. Donna sama Darius itu punya acara masak-masak. Dan kayaknya ada di YouTube juga tuh kalau nggak salah. Nah, kita penasaran, Mbak Donna ini masak beneran atau sebenarnya nggak bisa masak? Karena jangan-jangan sebenarnya yang jago masak adalah Darius. Mbak Donna itu cuma cuci piring doang. Coba dijawab, bisa masak apa enggak? Nggak cuci piring banget juga, Bu. Oh, enggak cuci piring banget ya. Jadi motong-motong gitu bisa ya, Bu? Motong nyiapin bahan saya. Oh, motong nyiapin bahan, siap. Aku tuh suka masak. Cuma mungkin kalau Darius lebih jago lah karena kalau gitu. bilang, karena Darius itu dia semuanya pakai feeling gitu kan. Kayak kalau aku kan mungkin lebih suka yang ada rasanya. Aku bikin coba dari resep. Apakah aku suka koleksi buku-buku masakan kayak gitu. Kalau dari dia bisa nyobain makanan. Oh ini pakai ini. Ntar dia coba sendiri di rumah. Dia racik sendiri. Oke, punya feeling ya berarti ya. Oke. Gitu, tapi whatever it is sih sebenarnya kan sekarang zaman pandemi ini juga kayaknya menggiatkan orang ke dapur lagi untuk masak. Itu it's a good thing ya. Jadinya everybody can be master chef. Mau caranya Mbak Donna lebih yang milih resep gitu ya, dengan kemungkinan kita cari resep anti gagal ya Donna ya. Anti gagal, udah yang itu aja ya. Atau Darius yang lebih punya feeling, nyoba-nyoba, dicobain, ditaker sendiri. Monggo mana-mana aja. Kalau sahabat PSW yang kemarin ngasih tips tuh katanya gini, kalau Natasha Dewanti kemarin cerita, gue kalau masak katanya nggak mau ribet. Jadi bumbu yang ada di-enhance dengan bumbu-bumbu bawang atau yang basic ya, supaya rasanya lebih enak. Jadi maksudnya nggak perlu juga ribet, mesti setiap kali ngulek atau gimana. Pokoknya find your own way lah, semua yang penting masakannya tetap enak, tetap sehat gitu ya, tetap bersih, tapi disesuaikan sama kapasitas orang masing-masing gitu katanya kemarin. Setuju ya? Jadi bisa style apa aja. Betul. Jangan ribet. Kan balik lagi kalau makanan kan pasti semua selera orang kan kadang beda-beda ya. Mungkin resepnya relatif. Spaghetti aglio olio mungkin itu tapi yang nambahin udang, ada yang nambahin apa, ada yang nambahin cabe, ada yang nambahin apa, tapi tetap maunya basicnya adalah aglio olio gitu. Tapi kalau kata orang Italia, itu bukan aglio olio karena kalau aglio olio kok ada cabenya? Dia pakai apa gitu kan? Gitu. Iya. Dan sebenarnya kayak kemarin tuh aku pikir sekarang kan dengan era internet ini gampang banget mau cari resep apa juga di semua ada. Dan akhirnya mungkin sekarang kenapa orang banyak balik ke dapur karena banyak waktu. Dan aku pikir masak itu menjadi salah satu stress relief juga ya. Oh iya, betul. Masak itu mendatangkan happiness. Tapi ya fenomena ya sekarang kan banyak banget bisnis kuliner nih, Donna. Lagi hits banget. Donna kan juga banyak bantu ya kalau nggak salah endorse buat bisnis kuliner ya, UKM. Seru ya. Seru banget kan, berarti nyoba-nyobain terus banyak nerima dari teman-teman yang bisnis UKM, terus kemudian juga membantu teman-teman itu untuk bisa bisa bertahan ya, soalnya kan kita lagi corona kayak gini, banyak sekali orang yang mata pencahariannya itu terganggu banget ya. Jadi salah satu bisnis kuliner ini adalah UKM yang istilahnya bisa buat bantu sih sebenarnya. Benar banget. Dan orang memang ketika masa pandemi terus kita dalam kondisi yang sulit, akhirnya memang dituntut untuk jadi lebih kreatif gitu kan, dan akhirnya kadang kita tidak tahu ternyata kita punya potensi diri yang nggak pernah disadari sebelumnya, salah satunya mungkin dengan memasak, dengan akhirnya bikin bisnis kuliner kayak gitu-gitu. Dan aku memang banyak bantu
teman-teman untuk kasih kayak free endorse kayak gitu, apalagi mereka memang baru buka bisnis di masa pandemi ini gitu, nggak mungkin juga gitu kan aku pasang harga atau apalah gitu karena Iya. masa yang serba sulit buat semua, banyak orang terdampak juga gitu. Jadi apa yang bisa aku bantuin gitu kan, dan ya mungkin melalui media sosial yang aku punya gitu ya, paling nggak bisa sedikit membantu mereka lah gitu. Makanya hampir tiap hari dapat kiriman makanan, sampai orang pada nanya, Mbak Dona kata aku gemuk, udah naik udah nggak dimakan kan nggak mungkin juga ya, paling nggak kita nyicil. Iya dong. Suka repeat order kayak gitu, aku juga pesan kayak gitu. Dan seneng sih ketika memang paling nggak hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa berdampak buat mereka, bisa sedikit membantu kayak gitu-gitu sih Mbak Mariska. Iya. Seneng sih, soalnya kan ternyata tuh bisnis kuliner itu macam-macam ya Dona ya, ada yang frozen, jadi kita mesti cook sendiri gitu kan, terus ada yang dari semuanya udah disiapin tuh, justru malah kadang-kadang ada yang lucu-lucu kayak mie ayam tapi semuanya udah disiapin tapi kita yang ngeramu sendiri ya, jadi itu kayak separuh siap saji lah ya, bukan siap saji banget gitu. Jadi ada hal yang emang harus di kayak recook gitu kan, justru malah menimbulkan semangat buat orang-orang yang mungkin baru belajar masak gitu ya, pengennya sederhana, jadinya excited gitu kan, soalnya gampang, jadi nggak terlalu ribet. Dan itu kayaknya buat ibu-ibu kayak kita gitu yang anaknya 3, nyetok apa sih kalau di kulkas? Coba deh kalau kita datengin kulkasnya Dona sekarang nih, ada makanan frozen food apa di kulkasnya Dona di rumah? Soalnya anaknya 3 loh, makannya apa ya? banyak banget, apalagi anak-anak di rumah terus kan, jadi kan cemilannya mungkin pas istirahat sekolah online-nya, terus makan siang, habis itu cemilan sebelum sore-sore, terus makan malam. Lagi kan mereka kan anak-anak kan masih latihan bola, masih gimnastik gitu, dan energinya tetap banyak juga yang keluar. Jadi juga aku berusaha banget untuk tetap mereka makannya jadi ngisinya lebih banyak, karena kan kayak Diego sama Leo kan agak sedikit beda. Jadi kayak Leo kan kelihatannya memang tinggi tapi kurus gitu. Tapi memang makannya banyak, tapi memang posturnya seperti itu. Jadi kadang orang, Mbak dikasih makan dong anaknya. Saya kira masakan dikasih makan. Aduh kok sama sih? Sama loh. Dona, aku tuh sering banget digituin. Karena anakku yang pertama kayak Leo sama. Jadi panjang kurus gitu ya. Terus dia padahal makannya udah kayak kuli ya. Tapi orang-orang nanya, ini kasih makan apa enggak sih? Kenapa skinny banget ya? Tapi memang tingginya ke atas dulu gitu kan. Dan iya. Dulu aku juga kurus kayak Leo gitu, Darius juga termasuk yang kurus kayak begitu gitu. Jadi aku nggak pernah worry, dan kita juga selalu konsultasi sama dokter kan untuk masalah tinggi. Dan sebenarnya kalau dokter selalu bilang tinggi untuk beratnya dia normal, tapi tingginya memang di atas rata-rata, jadi nggak apa-apa selama dia masih aktif, terus sekolahnya juga nilainya nggak jelek gitu kan, terus dia masih bisa melakukan aktivitas secara maksimal, berarti memang anak itu kondisinya tetap sehat. Cuma memang dia bukan tipikal yang memang melebar atau berat badannya cepat naiknya untuk jadi lebih bisa kelihatan gemuk gitu. Memang posturnya itu gitu. Jadi ya udah, kalau Diego kan memang lebih berisi karena waktu lahir dia lebih paling besar dibanding yang lain gitu. Kalau Sabrina juga tipikalnya hampir sama kayak Leo, yang kurus-kurus panjang gitu. Kurus-kurus gitu ya. Suka dibully ibunya ya, dibilang kita nggak kasih makan ya, padahal anaknya makan terus, bingung makanya. Makan anaknya gitu kan. Biasa netizen ya. Pokoknya ini ya, seru aja gitu. Tapi ya Dona kan public figure lah ya, hitungannya gitu ya. Kalau personal branding sama social media, kan tadi baru tuh disebut tuh netizen julid ya, nggak bisa menghindar loh dari netizen julid, ya nggak sih, mau nggak mau, karena sebenarnya kan memang selalu ada, kita mau nggak salah pun ya ada aja gitu, yang nyinyir lah, yang julid lah, pasti ada. Pasti juga mungkin terjadi sama public figure lainnya. Nah menurut Dona tuh gimana? Ada nggak sih yang misalnya kondisi yang mungkin bukan Dona ya yang di komen negatif, tapi orang lain gitu kan, tapi si komen-komen itu anak-anak sekarang tuh kan pinter-pinter, tahu aja gitu loh, dia baca di mana atau dia lihat misalnya orang lain gitu ya yang digituin. Nah, tapi kan kalau anak-anak itu kan ini ya, kritis banget ya anak sekarang gitu kan. Mereka kan cari tahu loh, kok gitu sih, kok gini sih, kok dia kok gitu, kok postingannya gini. Nah, kalau Dona sama anak-anak tuh gimana sih komunikasi soal kayak gitu ya? Mungkin dalam hal ini mungkin kayak contohnya sosial media kali ya. Kalau anak-anak kebetulan yang punya sosial media pegang sendiri sekarang cuma Leo.
gitu. Cuman dia juga dibilang dia juga nggak terlalu yang aktif banget gitu. Dia punya sosial media juga, dia memang ini sendiri, tapi kita udah dari awal juga selalu ngomong sama Darius, inget ya boy gitu, kalau punya sosial media ya tetap hati-hati gitu kan, karena nggak semua orang kamu kenal dan nggak semua orang juga punya niat yang baik gitu kan. Kadang DM atau segala macam gitu kan, kita juga ngeri kan. Dan aku pikir dan sejauh ini sih maksudnya dia bukan yang suka ngecek Instagram atau apa gitu, enggak. Dia lebih suka kayak upload pun juga upload foto-foto kayak koleksinya dia suka kartu atau apa gitu. Jadi bukan yang setiap hari pasti ngecek Instagram atau apa gitu, enggak. Nah dulu punya satu account Leo Diego Sabrina, tapi yang pegang salah satu tim manajemen aku gitu. Jadi memang lihat aktivitasnya anak-anak aja apa, jadi anak-anak nggak pegang sendiri. Terus akhirnya ada yang bikin juga akun di Diego Andres Sinatria Lover gitu, ada fansnya. Nah, kalau Sabrina juga punya account sendiri sekarang semenjak punya Chloe, tapi dipegang juga sama tim manajemen aku juga. Jadi yang udah punya pegang sendiri tuh Leo gitu. Cuma memang kadang-kadang juga ya sekarang kayak ada juga selain juga mungkin Instagram, TikTok gitu kan. Karena TikTok kan juga orang bisa macam gitu-gitu. Dan jadi dari awal aku juga selalu bilang sama anak-anak kalau ya kalian harus hati-hati gitu. Dan kadang nggak semua orang juga suka sama postingan kita gitu kan. Dan dunia media sosial, dunia maya ini kan memang sangat random gitu. Dan kita juga nggak pernah kadang mau kalau misalnya kayak aku account-nya misalnya ditutup atau di close atau apa gitu kan nggak mungkin juga, karena kerjaan saya juga banyak dari media sosial gitu. Jadi memang tapi kalau selama balik lagi kepada kita juga, selama kita selalu pengen ngasih yang baik-baik gitu, aku pikir juga orang juga akan responnya baik gitu. Walaupun ya 1-2 pasti adalah yang julid, adalah yang komentarnya negatif, ada yang ini. Tapi dulu mungkin aku bisa nangis-nangis, Mbak Mariska. Dulu ya, jangan masih Twitter. Beneran, saya kan cengeng. Begini, aku tuh cengeng banget. Jadi kalau gitu-gitu tuh, kok gue kan gak ngejahatin lo, kok lu jahat sih, gitu kan. Nah, tapi akhirnya sekarang ya, kita nggak bisa memilih. Kadang kita baik aja, orang bisa anggapnya kita nggak baik, gitu. Kita baik sama orang aja, orang bisa berpikir, ya nanggapnya belum tentu baik gitu, terimanya belum tentu baik gitu kan intinya. Dan kita nggak bisa bikin menyenangkan semua orang, tapi intinya adalah yang penting kita selalu ingin berbagi kebaikan, ingin berbagi hal yang positif gitu kan. Dan ya puji Tuhan sejauh ini sih, maksud aku untuk kalau kita gitu, aku dan Darius sih nggak terlalu ada banyak haters atau komentar yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi jadi termasuk juga ke anak-anak gitu. Tapi ya, dan kalau ke anak-anak sosial memang kalau ada misalnya mereka misalnya mau Cabi nangis nggak ada yang komen begini gitu, kakaknya tuh sangat protektif sama adiknya, jadi iya dong pastinya ngecekin. Gitu. Ada polisi ya di rumah ya. Tapi ya Dona nih kan anaknya 2 laki 1 perempuan. Ngerasa nggak sih beda anak itu beda karakter ya, kayak tadi Dona bilang ada 1 yang jadi polisinya, yang kakaknya biasanya figurnya adalah mungkin biasanya yang paling gede atau yang anak laki gitu kan. Ini kombinasi 3 anak ini gimana sih ininya dinamikanya? Dona tuh paling deket sama yang mana? Secara ini ya, hobi atau misalnya kayak kemiripan sifat gitu, dari bertiga ini paling mirip sama siapa sih? Tadi kalau bentuk fisik katanya mirip Leo ya, soalnya kurus kan? Iya, jadi Leo itu ya kadang orang ada yang bilang 3-tiganya mirip Darius lah, maknya cuma numpang lahirin doang lah. Aduh. Aku bilang ya nggak apa-apa, ya paling nggak memperbaiki keturunan saya lah ya. Iya. Terus jadi yang lucu tuh gini, sifat-sifatnya Darius sama aku tuh ada hampir di semua anak. Jadi dibagi-bagi gitu. Okay. Sifat adventure-nya Darius ada di Diego. Sifat on time-nya aku ada di Diego gitu. Sifat suka bacanya Darius tuh ada di Leo tuh suka banget baca gitu. Sikap cengengnya aku ada di Diego kayak gitu. Kalau Sabrina tuh mungkin sebenarnya hampir sama-sama Diego, cuma bedanya 1 laki-laki 1 perempuan karena mereka lahir bintangnya sama kan. Dan
kalau Sabrina memang banyak yang bilang mukanya mirip Darius, tapi rambutnya aja mirip mamanya karena lurus gitu kan, terus nggak terlalu tebal gitu. Tapi jadi memang tiga anak ini punya karakter yang beda-beda memang gitu, dan cara ngomong sama mereka pun juga kadang kalau ada hal yang aku pikir misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan atau apa juga beda-beda gitu. Tapi yang memang yang nomor satu, Leo itu kakak banget, dan dia tuh sangat klop tapi sama adik-adiknya tuh nggak boleh yang, tapi Diego juga gitu sama Sabrina. Jadi Sabrina nih punya dua kakak yang sangat jagain dia. Jadi kayak waktu dulu lebih polisi ya daripada mama papa kali ya, kakak-kakaknya ya. Beruntung juga Kak Sabrina punya dua kakak laki-laki yang pasti akan sangat jagain. Jadi pernah pulang waktu TK tuh dia nangis-nangis, kenapa? Aku perutnya ditonjok sama anak laki. Yang dua kakaknya langsung, wah Dek, langsung Kak, oke gitu, siapa namanya? Tanya. Nanti dicari ya. Kita cari orangnya. Halo. Jadi seru, tapi dua-duanya kalau Diego tuh cengeng banget, maksudnya mukanya memang muka Rambo gitu ya, tapi hatinya tuh sangat Rinto ya, melo banget dia, jadi kayak aku gitu, dia lebih melo, tapi dia sangat apa ya, sangat penyayang, sukanya tuh nempel-nempel, sukanya tuh pengen lucunya, tapi sangat mandiri. Kalau Leo tipikalnya sangat pengennya dilayanin, itu tipikal yang dia kalau makan nggak ditaruh di depan mukanya dia nggak akan nyari gitu. Oke, iya. Gitu, iya mah, sampai tuh, ayo sarapan dulu, iya nanti sampai aku harus taruh di depan mukanya dia, baru dia makan. Kalau nggak dia nggak makan. Terus sejalan. Kalau Diego tuh bisa ke bawah bikin teh sendiri, bahkan kadang bikin cookies sendiri, apa segala macam, itu Diego sih. Nah Diego sama Sabrina suka masak, Leo enggak. Leo tuh nggak suka. Oke, lucu banget ya pada suka masak ya. Suka masak. Kalau dia sukanya baca, main gitar. Pokoknya lebih, kalau orang bilang kayak sultan dibanding adik-adik. Bahasa anak sekarang ya, kayak sultan ya. Aduh, ya ampun. Tapi seru sih Mbak, dengan tiga yang berbeda gitu ya kepribadian, jadinya kayak ini ya, selalu apa, nggak pernah kesepian ya, soalnya kan makin gede itu anak sebenarnya jadi temen ya, dan kita punya tiga kepribadian yang berbeda itu kayak punya tiga teman yang berbeda loh jadinya. Iya, berwarna rumahnya macam-macam. Berwarna, betul sekali. Jadi buat sahabat VSW nih yang juga punya tim yang berwarna di rumah, mungkin yang kesel-kesel ya anaknya berantem terus di rumah karena rame terus, coba deh mungkin tadi yang Mbak Dona ceritain, ya maksudnya kita selami anak itu kan berbeda-beda, jadi try to embrace juga beda-beda, karena mungkin tidak ketemu ya, maksudnya itunya karena mungkin kita sebagai orang tua nggak nyari tuh, karena kadang-kadang tuh Dona, kadang-kadang ya ada teman-teman yang lain yang cerita tuh sama aku, sahabat PSW juga, jangan memberlakukan yang general ke setiap anak. Karena anak itu kita harus mengerti beda karakter. Jadi kayak misalnya tadi yang anak sultan ya, kalau nggak ditaruh di depan. Jadi kan kita pusing juga ya, soalnya dia karakternya lebih ke sultan loh. Kalau nggak ditaruh di depan nggak dimakan. Nah akhirnya yang ada ibunya ngomel gitu kan. Mungkin beda dengan anak yang karakternya tadi bisa ngambil sendiri segala macam. Jadi mungkin juga butuh juga ya kalau misalnya anaknya lebih dari satu, punya quality time sama anak masing-masing sendiri-sendiri ya, one on one. Iya. Dan paling penting adalah kita sering harus nanya, apa sih yang bikin kalian happy? Kadang orang tua suka lupa. Aku dulu nggak pernah orang tua aku nanya, kamu apa sih yang bikin kamu happy? Apa sih yang bikin kamu gitu? Dan kita kan juga pengen kayak anak kan, harapan orang tua benar-benar pengen anaknya pinter, anaknya jadi baik, jadi anaknya soleh. Iya. Tapi nggak pernah, kadang itu nggak pernah ditanya senengnya apa ya? Anaknya pengen jadi anak-anak yang bahagia gitu kan, dan bahagia itu kan artinya kan memang sangat luas gitu kan, dan aku tuh selalu kalau doa pengen anak-anak aku bisa jadi anak-anak yang bahagia, dia bahagia dengan kehidupannya, bahagia juga dengan orang tuanya gitu kan, dan banyak hal yang memang kita harus menggali itu, apa sih yang bikin dia happy. Kayak Leo misalnya, dia suka main bola, sekarang dia lebih suka main gitar gitu, mungkin sekarang intensitasnya lebih sering, kayaknya dia lebih suka kalau main gitar tuh kelihatannya lebih happy gitu dibanding dia main bola gitu, makanya karena masih pengen jadi pemain bola nggak boy gitu, masih mam gitu. Tapi kalau aku nggak jadi pemain bola ya nggak apa-apa, intinya yang segala sesuatu kan pilihan balik sama anaknya, bukan kemauan orang tua gitu kan. Tapi kamu tentukan gitu. Jadi jangan, karena kemarin aku sama Daru sempat berpikir untuk nyekolahin dia ke Belanda gitu untuk sepak bola. Kalau memang dia ternyata nggak mau, atau misalnya dia ngerasa dia nggak, aku pengen ternyata pengen jadi musisi atau apa ya, kita juga hargain ya.
wasting money untuk sekolahin dia ke Belanda khusus bola gitu kan, karena memang ternyata dia nggak di situ gitu. Jadi memang sama anak-anak tuh kita harus sering ngobrol, bicara ya sebagai teman, bukan hanya sebagai orang tua gitu kan, karena kan kadang kalau orang tua ngomong takut ya, mungkin segan gitu. Tapi kalau misalnya kita ajakin ngomong, jadi kamu apa sih, pengennya apa, nextnya apa, cita-citanya apa gitu. Dan aku selalu bilang ke anak-anak, kalian harus selalu punya backup gitu dalam apapun, cita atau apa, keinginan atau palingnya kalau ini nggak kesampaian masih punya yang lain. Iya, iya. Tapi penting banget tadi yang Dona bilang tuh, yang mesti kita note banget adalah bertanya sama anaknya, what makes you happy? Karena kadang kita lupa ya, jadi orang tua kita memandang yang menurut kita anak akan happy, tapi menurut kita loh, bukan menurut anaknya, kita nggak nanya ya. Kalau iya. Kan gitu. Iya, soalnya kan ada jokes juga yang bilang katanya kalau Asian mothers itu lebih nagging ya ketimbang American mothers atau European mothers. Katanya Asian is so, apa ya, kalau ngutip di Crazy Rich Asian tuh di film, katanya Asian mothers itu sangat itu banget to shape up the future of the kids gitu kan. Jadi bener-bener kayak apa sih, kayak pengen bikin master plan, padahal mungkin tadi kayak Dona tadi cerita tuh, rencananya Dona sama Darius itu belum tentu loh anaknya pengennya yang itu kan, padahal menurut kita nih udah oke banget nih sekolahin bola di Belanda gitu kan, tapi anaknya bilang enggak, aku sebenarnya nggak pengen itu ya. Jadi kan ada anak yang tidak bisa mengutarakan kalau kita nggak nanya kan. Kasihan banget kalau dia terpaksa melakukan dengan cuma pengen nyenengin orang tuanya, atau dia juga nggak punya kemampuan untuk komunikatif, bilang dia nggak suka gitu kan, jadi agak terpaksa ya. Benar. Setuju tuh, setuju banget. Milih sekolah, milih kuliah gitu kan. Kalau dulu misalnya orang dokter, anaknya harus jadi dokter misalnya. Kalau nggak jadi dokter, terus orang tuanya kecewa atau apa. Jadi kadang anak ini mengikuti cita-cita orang tua, bukan cita-cita anaknya sebenarnya. Iya, gitu. Jadi obses orang tua nih ya. Orang bilang Aida, abis ibu derita anak. Oh oke. Jangan Aida abis ibu derita anak. Catat ya Sobat PSW, jangan Aida loh abis ibu derita anak. Jadi jangan sampai ibunya yang obsesi pengen jadi apa, anaknya dipaksa itu, terus anaknya akhirnya ya udah nih, udah berhasil gitu, tapi dia sebenarnya nggak happy ya sudah melakukan itu. Kadang gitu. Tapi ya, oke nih udah ya Pak, selesai. Abis itu udah nggak mau ya. Juga gitu. Kasian. Dona, tapi ya ini ada yang penting sebenarnya, lupa mau ditanya. Ini lagi zaman corona gini ya, kita nih ibu-ibu kayak gini kan, aduh yang namanya mikirin duit ya, pusing kan, pusing banget gitu. Namanya ibu-ibu, anaknya banyak, kebutuhan Ina itu apa segala macam. Yang paling penting kan, kalau Dona mungkin sama aku, anak-anak nomor satu gitu ya, ini priority list lah istilahnya, anak-anak on the top of the list. Ini kan mikirin pendidikan dan hal-hal penting lainnya. Misalnya kalau tadi anak-anaknya Dona tuh suka di olahraga, misalnya bola dan punya pengen musik juga dan sebagainya gitu ya. Nah kalau Dona kebetulan ada ini ya, maksudnya bekerja juga di bidang yang insurance ya, yang mungkin juga ada sedikit-sedikit kayak insurance yang ada tabungan ya, jadi yang ada plan buat pendidikan gitu kan. Nah Dona tuh kalau buat anak-anak gimana sih mau ngerencanain future itu, karena sekolah tuh nggak murah loh. Sekolah tuh nggak murah, dan nabung itu bener-bener sedini mungkin, bener kan ya? Boleh cerita sedikit nggak buat menginspirasi, soalnya ini kan kita lagi zaman susah kayak gini ya, tapi jangan lupa loh, karena waktu kan tetap berjalan, jadi jangan kelupaan juga kita punya planning apa, kita terlena lagi istilahnya di rumah aja gitu ya, lagi gak normal, terus ya udahlah nanti aja, padahal sebenarnya waktunya jalan terus. Iya, sebenarnya memang kalau kadang orang gini berpikir bahwa ketika kita berpikir atau punya planning untuk memiliki anak, kita juga harus tahu tanggung jawabnya. Bukan cuma sekedar hamil, melahirkan, itu sudah gitu kan. Kan ada kita harus kasih dan setiap orang tua pasti pengen kasih kehidupan yang terbaik buat anak-anaknya, pengen anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik dari orang tuanya itu. Pasti.
Kita tunggu sebentar ya. Kayaknya Dona agak hilang-hilang nih internet connection, tapi pasti oke, sudah muncul lagi. Tadi sempat hilang sebentar. Ya. Iya, lanjut. koneksinya karena di sini mulai mendung, jadi mungkin koneksinya agak sedikit turun. Dan memang intinya memang kita harus tahu memiliki satu anak pasti punya biaya, 2-3 anak apalagi gitu kan. Jadi memang dan kadang intinya gini, kalau sekarang ini menabung dulu kan mungkin menabung di kita semua kebutuhan dulu terpenuhi, sisanya baru ditabungin. Nah kalau sekarang harusnya nggak begitu. Jadi menabung itu harus disisihkan dulu, bukan disisakan. Jadi apalagi buat anak sekolah ya, biaya sekolah semakin mahal karena juga inflasi pendidikan di Indonesia itu sangat tinggi, bisa 11-15% per tahun gitu. Wah, jadi memang tinggi banget ya. Ya kalau sekarang sekolahnya tinggal pilihan aja mau sekolahnya seperti apa. Apalagi kalau misalnya punya cita-cita pengen sekolahin anak sampai ke luar negeri misalnya kayak gitu kan, pasti banyak orang tua yang pengen anaknya punya sekolah bukan hanya S1, sekolahnya bukan hanya S1 bahkan S2, S3 gitu kan. Dan sekarang kan sebenarnya instrumennya banyak sih pilihannya. Cuma memang salah satu yang mungkin bisa mungkin returnnya tidak setinggi kalau misalnya kita masukin tabungan atau nabung di saham atau apapun itu gitu, tapi paling nggak safe. Kalau untuk biaya pendidikan kan kalau bisa benar-benar dipisah sendiri, jangan sampai kepake tapi cuma bisa kepake untuk sekolah anak gitu. Jadi memang harus disisihkan dan itu cari produk yang memang benar-benar nggak bisa diambil sebelum waktunya, sebelum memang harus jatuh temponya gitu. Jadi supaya nggak dipakai untuk yang lain gitu, karena sayang. Oke. Itu keyword banget tuh tadi, disisihkan bukan disisakan tuh ya. Misalnya punya tabungan di bank. Jadi kayak punya tabungan anak tuh, anaknya 3 tapi punya tabungannya 4. Satu masing-masing anak ini punya tabungan sendiri, sama satu tabungan yang khusus untuk bayar uang sekolah. Jadi tiap bulan sama Darius langsung disisihkan masuk ke situ bagi 4. Jadi kayak anaknya 4. Jadi yang 3 ini untuk nanti buat kuliah. Tapi kalau untuk biaya bulanan sekolah buat bulanannya ada di rekening yang satu yang memang khusus untuk selalu buat bayar uang bulanannya mereka kayak gitu. Jadi benar-benar dipisahin kalau untuk pendidikan. Bahkan kalau misalnya sampai suatu hari benar-benar akhirnya kepake atau apapun gitu, itu kayak kita punya utang harus diganti ya. Diganti. Iya. Nah sama akhirnya pilih instrumen-instrumen seperti asuransi pendidikan atau dana pendidikan gitu yang memang nanti diambilnya pada saat mereka misalnya mau kuliah atau apa kayak gitu. Itu yang nabung yang memang nilainya pasti gitu. Jadi supaya kita tahu bahwa ketika tahu misalnya 10 tahun lagi kita dapatnya berapa dan itu bisa paling nggak nilainya berapa kan sebenarnya bisa dihitung kan sekarang kan. Misalnya kalau punya 3 anak tahun segini kuliahnya nanti butuh dananya berapa, nah itu kita bisa hitung, kita paling nggak harus menginvestasikan berapa dari dana atau tabungan atau berapa dari pendapatan kita untuk biaya pendidikan gitu. Iya tadi seru banget tuh keywordnya adalah disisihkan bukan disisakan loh ya. Coba dicatat ya sahabat PSW, bukan sisa loh, disisihin dulu. Nih ibaratnya kalau makanan bukan makanan sisa, nggak akan ada sisanya, udah kebablasan bener. Dan mungkin good idea juga punya metode yang rekening sendiri ya, rekening yang nggak bisa diganggu gugat itu. Dan kalaupun terpaksa diambil harus dibalikin karena itu utang ya, Bu Dona. Harus diganti ya. Iya, setuju banget tuh. Aduh, ini kayaknya ilmunya mesti diteruskan di episode lanjutan nih. Soalnya kayaknya seru tuh ngebahas yang itu, bisa satu episode sendiri ya. Gimana caranya? Iya, karena kan ibaratnya nyicil KPR ya. Kalau misalnya jangka waktunya panjang, mungkin cicilan atau jumlah uang yang mesti disisihkan itu nggak terlalu berat. Tapi kalau udah mendadak tiba-tiba 3 tahun terakhir, aduh pusing ya. Maksudnya berat banget dan kemungkinan komitmen bahwa kita akan komit nyicil atau menyisihkan uang segitu banyak tuh mungkin juga ada chance nggak bisa komit gitu kan, karena terlalu memberatkan. Harus realistis ya berarti ya. Nabung sih, dan yang penting konsisten, intinya itu gitu. Kita benar-benar konsisten untuk nabung, untuk apalagi untuk pendidikan anak ya. Dan kalau misalnya karena kan selalu ada cost of delay namanya. Begitu kita menunda itu tadi Larissa bilang, nabungnya jadi harus lebih banyak dan pasti berat gitu buat kita. Sementara kalau dari jauh-jauh hari kita bisa mencicil mulai sedikit demi sedikit, tapi intinya memang harus konsisten gitu. Disisihkan, jangan disisihkan. Aduh, Mbak Dona ini deh, enak deh ngobrol sama Dona, tidak berasa digurui, tapi digurui loh Bu Dona, sebenarnya dicatat tuh semua ya, bukan ketampar langsung semua pada
Bukan disisakan, disisihkan ya Bu. Jangan disisakan, soalnya nggak mungkin ada sisanya ya. Aduh, ya ampun. Dona seru banget ya hari ini. Kita udah ngasih pertanyaan-pertanyaan yang unexpected. Mudah-mudahan Dona nggak kaget-kaget ya sama pertanyaannya. Agak bully-bully dikit. Bully is the new caring katanya. Tapi intinya tuh kita udah banyak banget dapat positivity loh dari tadi jawaban-jawabannya Dona. Banyak yang bisa dicontek, bisa jadi inspirasi juga. Or at least ada yang kesindir ya atau ketampar gitu. Aduh, nggak kepikir tadi ternyata. Emang tujuannya itu kok, kita berbagi inspirasi, nyindir halus, tapi kan untuk kebaikan dong, untuk kebaikan kan, biar sama-sama bisa menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Tadi aku juga suka banget Dona bilang jadi orang baik ya. Jadi orang baik karena memang si sahabat PSW ini dibikin sebenarnya untuk menebarkan kebaikan atau positivity. Jadi semua tamu yang jadi sahabat PSW itu selalu ada benang merahnya. Benang merahnya adalah positif. Bukan hamil ya Mbak. Positif. Jangan. Cukup. Udah cukup segini aja ya. Iya, jadi kita berharap Mbak Dojo juga have a good time. Hari ini kita seru-seruan, ngobrol-ngobrol aja. Tapi ada yang bisa kita ambil lah hari ini, banyak sisi positif yang kita nggak cuma sekedar ketawa-ketawa aja, kangen-kangenan ya di layar IG-nya PSW Antasari, tapi juga memberikan kebaikan, positivity buat yang nonton. Buat sahabat PSW yang udah nonton, saya Mariska Wicaksono dari PSW Antasari Hotel dan Dona Agnesia mengucapkan banyak terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Besok tuh kita punya episode yang gak kalah seru. Besok nonton deh Dona. Tahu gak sih besok itu adalah Mbak Ruri Nostalgia. Mbak Ruri Nostalgia ini adalah anaknya Retno Maruti, penari Jawa klasik. Nah seru banget. Dia akan cerita gini katanya. Nari Jawa klasik itu bukan cuma sekedar nari loh. Ternyata banyak orang yang tidak tahu. Termasuk saya juga. Makanya mau diajak berbagi buat seru-seruan di acara Sahabat PSW. Nonton terus Sahabat PSW. Besok, kita ketemu besok jam 4. Thank you semuanya. Bye Dona. Thank you. Mbak Mariska. Iya, thank you so much. Bye. Bye.